Halo semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai koloid. Koloid, apa sih itu koloid? Nah, daripada bingung, sekarang langsung kita bahas aja yuk. Kita akan bahas mengenai sistem dispersi, sifat-sifat, proses pembuatan dan penerapan koloid. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem dispersi. Jadi, sistem dispersi merupakan campuran antara zat larut dengan pelarutnya, di mana zat larut lebih sedikit daripada zat pelarutnya. Sistem dispersi merupakan campuran di mana ada zat terlarut disebut fase terdispersi, zat pelarut disebut medium pendispersi. Jadi, sistem dispersi merupakan campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya yang bercampur secara merata. Kemudian pengelompokan dispersi ini ada 3, ada dispersi kasar, halus, dan koloid. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Pembeda utamanya, larutan merupakan campuran homogen, koloid tampak homogen, suspensi campuran heterogen. Ada 8 jenis koloid, yaitu aerosol padat, aerosol cair, sol padat, emulsi cair, emulsi padat, busa cair atau buih, dan busa padat. Untuk karakteristik lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian ada sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek tindal. Merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Misalnya percobaan pada air deterjen yang merupakan koloid. Dari gambar dapat dilihat bahwa berkas cahaya yang mengenai air deterjen terlihat dihamburkan dan pada layar tampak hanya sedikit sinar yang diteruskan. Yang kedua adalah gerak Brown. Merupakan gerakan partikel-partikel koloid yang bergerak lurus namun tidak menentu atau acak dalam medium pendispersinya, seperti gambar. Yang ketiga, elektrofloresis. Merupakan peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan memakai arus listrik, sehingga dapat diketahui ion positif dan ion negatifnya. Manfaat elektrofloresis untuk menentukan muatan partikel koloid, untuk memproduksi barang industri dan karet, dan mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Yang keempat, absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat tersebut sehingga koloid akan memiliki muatan listrik. Yang kelima, ada koagulasi. Merupakan penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Yang keenam, dialisis. Merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Yang ketujuh, koloid pelindung. Merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil dan tidak menyebabkan koagulasi. Contohnya adalah lesitin, gelatin, minyak silikon, dan kasein. Yang kedelapan, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Perbedaan sol hidrofil dan sol liofob. Sol hidrofil stabil, kekentalan tinggi, kurang menunjukkan gerakan Brown, efek tindal kurang jelas, terdiri atas zat organik, dapat mengabsorpsi mediumnya dan bersifat reversible. Sol hidrofob kurang stabil, kekentalannya rendah, gerakan Brown-nya sangat jelas, gerak tindal sangat jelas, terdiri atas zat anorganik, dan tidak dapat mengabsorpsi medium. Kemudian pembuatan koloid. Jadi, ada 2 cara dalam pembuatan koloid. Yang pertama, cara kondensasi, dan yang kedua, cara dispersi. Cara kondensasi, penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid. Ada cara fisika, melalui pendinginan, mengumpulkan ion larutan menjadi koloid, penggantian pelarut dengan mengganti zat,
dan pengembunan uap. Yang kedua, cara kimia. Misalnya dengan reaksi pengendapan, mencampurkan dua larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan berukuran koloid, reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan reaksi penggaraman. Cara dispersi memecah partikel kasar menjadi partikel koloid dengan cara mekanik, yang partikel kasar digerus sampai tingkat kehalusan tertentu, contoh pembuatan sol belerang. Cara peptisasi, endapan dipecah dengan zat pemecah menjadi partikel koloid, contoh agar-agar, dan cara homogenisasi yang dipakai untuk membuat emulsi. Kemudian cara busur Bredig hanya untuk membuat sol logam. Prosesnya, logam dicelupkan ke dalam medium dispersi. Kedua ujung elektroda dialiri listrik sehingga uap logam yang timbul akan terdispersi ke medium dan mengalami kondensasi menjadi koloid. Penerapan koloid. Pertama, pada bidang industri. Contohnya adalah getah karet yang merupakan koloid tipe sol. Partikel karet alam ini terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Bidang kuliner. Contohnya susu dan santan yang merupakan emulsi lemak dalam air. Emulsi biasanya distabilkan oleh emulgator, contoh kasein dalam susu, yang menstabilkan dispersi lemak dalam air. Yang ketiga, pada bidang farmasi. Contohnya, diterapkan pada saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Terjadi jika terdapat gas yang terjebak dalam pencernaan. Nah, norit ini membentuk sistem koloid di dalam pencernaan sehingga akan mengabsorpsi gas atau zat racun. Kemudian, pada bidang kosmetik, hampir 90% terbuat dalam bentuk koloid. Kelebihannya, yang pertama, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, mengandung bahan yang tidak saling melarutkan, dan mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai koloid? Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.